Peraturan baru yang mewajibkan penumpang transportasi khususnya transportasi udara untuk melakukan rapid test antigen memunculkan banyak pertanyaan. Pasalnya, tidak semua daerah memberlakukan aturan yang sama. DKI Jakarta sejak 18 Desember lalu telah memberlakukan aturan penyertaan rapid test antigen bagi orang yang keluar masuk ibu kota. Aturan ini berlaku hingga 8 Januari 2021 bagi calon penumpang transportasi udara, laut, dan darat. Masuk ke sejumlah daerah, kita akan bahas hari ini pemirsa bersama dengan dua narasumber kami. Ada Dr. Monika Nirbala selaku praktisi kesehatan masyarakat dan juga Pak Alvin selaku anggota Ombudsman RI. Selamat pagi Pak Alvin dan juga Dr. Monika. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Maria, Mbak Vita. Selamat pagi. Nah, kita mau ke Pak Alvin dulu. Pak Alvin, jadi sebenarnya aturan baru dari pusat kemudian didistribusikan ke setiap daerah dengan aturan yang berbeda-beda, bahkan hingga saat ini masih ada beberapa daerah yang masih mengkaji dan juga masih membuat aturan tersebut. Seperti salah satunya tadi di Malang yang hingga saat ini aturannya pun masih belum keluar. Tanggapan Anda? Iya, sebetulnya untuk peraturan ini soalnya bukan peraturannya, tapi penegakannya bagaimana. Kalau pemerintah ini konsisten sejak awal pandemi, tidak perlu ada peraturan-peraturan dadakan seperti ini. Kita melihat bahwa selama ini sebetulnya persyaratan melampirkan hasil rapid test antibody atau PCR itu berlaku untuk semua moda transportasi umum. Tapi yang berlaku selama ini hanya di udara dan kereta api. Sedangkan angkutan darat, misalnya naik bus antar kota, antar provinsi, pemerintah harus jujur, apakah selama ini diperiksa, apakah selama ini berlaku, tidak kan? Nah ini juga sama, kemudian membuat peraturan dadaan yang sudah mepet begini tanpa memperhitungkan dampaknya bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga pelaksana peraturan ini sendiri di lapangan. Pemerintah mendadak, yang sebetulnya yang berubah ini dua hal. Yang pertama adalah penggunaan hasil uji rapid antibody menjadi rapid antigen. Kemudian yang masa berlakunya biasa 14 hari dijadikan 3 hari. Tapi apakah ini akan efektif? Saya rasa tidak, karena masyarakat sudah lama merencanakan liburan akhir tahun, ya paling-paling keluar biaya lebih banyak, bayar saja. Kemudian mereka sedikit agak repot. Faktanya di Bandara Soekarno-Hatta itu yang antri untuk melakukan tes rapid antigen tiap hari sekitar 3.000-4.000 orang. Nah, sebetulnya niatnya apa sih? Dan kenapa tiba-tiba antigen sekarang? Tidak kemarin-kemarin antigen. Kalau mau menghambat pergerakan manusia, kenapa instrumennya ini hanya menggunakan hasil rapid test saja? Ini Pak yang Alvin, saya pertanyakan. Iya. Ya, Pak Alvin, kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mbak Monika. Jadi urgensi dari rapid test antigen ini apa Mbak Monika kalau dibandingkan dengan sebelumnya ini ada rapid test antibody dan lain sebagainya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan pernyataan juga ya. Mungkin saya ingin menjelaskan bahwa saat ini
kondisi COVID-19 di Indonesia itu dalam situasi yang mengkhawatirkan. Angka kasus konfirmasi dan angka kematian akibat COVID itu tertinggi sejak awal pandemi. Jadi memang sedang kondisi yang cukup parah bisa dibilang. Dan khususnya di rumah sakit di provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, itu sudah mulai penuh, sudah melebihi keterisian 70% atau BOR, bed occupancy ratio, lebih dari 70% yang merupakan batas aman. Jadi sebetulnya udah melihat kasusnya tinggi, kematiannya tinggi, rumah sakit sudah penuh. Lalu kita juga mempelajari bahwa di kejadian-kejadian sebelumnya mobilitas masyarakat yang tinggi itu menyebabkan kenaikan kasus yang signifikan. Kita sudah melihat pola ini dari liburan-liburan yang sebelumnya. Bahkan angka kasus yang tinggi saat ini pun sebetulnya ini masih akibat dari liburan panjang kita di akhir Oktober lalu begitu. Jadi pemerintah saya pikir melihat bahwa kondisinya seperti ini, tapi kalau misalnya untuk betul-betul meniadakan liburan juga sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak mungkin dan sebetulnya keputusannya sudah diambil, sudah meniadakan cuti bersama di tanggal di antara 27, 28, 29 begitu ya, 30 sehingga saya pikir ini seperti pola yang akhirnya dipilih bagaimana membatasi pergerakan masyarakat dan juga mereka yang bergerak gitu, mereka yang tetap liburan, masyarakat tetap liburan pada kesempatan ini itu dicoba untuk dipastikan tidak membawa virus gitu selama perjalanan maupun di tempat tujuannya. Oke, tentu ya. Ya, tadi kan intinya adalah bagaimana kemudian memastikan para pelaku perjalanan ini tidak membawa virus pada saat melakukan perjalanan. Jadi apakah kemudian seharusnya aturan ini juga diterapkan bagi seluruh jenis perjalanan, baik itu darat, tidak hanya kereta api, tapi juga ada bus tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alvin, kemudian juga laut dan juga udara? Ya, betul. Jadi kalau untuk penerbangan dan kereta api, betul bahwa khusus ke Bali ya, itu sebetulnya wajib untuk PCR maksimum H-7. Untuk penerbangan lainnya, baik dari Jawa maupun menuju Jawa, itu wajib antara PCR atau antigen, itu dimungkinkan gitu. Itu H-3 gitu. Nah, kenapa perjalanan darat tidak? Tentu pemerintah juga mempertimbangkan antara ya tujuan public health dengan praktika, apakah ini praktikal atau enggak gitu, apakah bisa diterapkan atau tidak gitu. Dr. Monica, maaf saya potong. Sorry. Jadi yang diterapkan adalah himbauan gitu. Untuk perjalanan darat itu himbauan, jadi bukan diwajibkan gitu. Himbauan dan akan ada random check oleh kepolisian ya, pihak Satgas daerah. Iya, Dr. Monica, mungkin ini ada pertanyaan dari sejumlah pihak yang kemudian mempertanyakan ya dokter ya, sebagai pakar kesehatan mungkin dokter bisa menyampaikan kenapa kemudian ada perbedaan mengenai aturan tes ya, misalnya tadi ke Bali harus PCR, sementara di wilayah lain ini harus menggunakan swab antigen. Apa yang membedakan dan bagaimana Anda menjawab mengenai pertanyaan ini? Oke, saya akan coba jawab dari Bali dulu. Jadi Bali itu kemampuan dia menangani COVID ini sudah semakin baik. Jadi kasus sudah semakin turun, kematian juga turun, keterisian rumah sakit juga di bawah 50%. Artinya dia bisa dibilang cukup baik dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, kalau kita buka kerannya besar-besar gitu ya ke Bali dengan mobilitas tinggi tanpa ada screening yang kuat, maka bisa-bisa setelah liburan ini Bali yang tadinya sudah cukup baik penanganan COVID-nya bisa kemudian keteteran lagi gitu. Rumah sakit itu bisa kembali penuh, kematian bisa kemudian terus meningkat dan lain sebagainya. Jadi memang ada upaya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk protek Bali ya, untuk menjaga Bali ini tetap dalam kondisi yang baik gitu, sehingga ditetapkan yang diwajibkan itu PCR. Satu, untuk memitigasi transmisi, untuk mengurangi penularan begitu ya. Jadi jangan orang yang datang ke Bali itu bawa virus. Dan yang kedua juga untuk mengurangi mobilitas masyarakat gitu. Jadi jangan juga jor-joran 100% yang tadinya sudah rencana kemudian berangkat ke Bali. Jadi memang ada upaya
itu untuk Bali gitu. Dokter, kemudian tadi kan sempat dinyatakan juga bahwa untuk darat sebenarnya bisa untuk menggunakan antibodi ataupun antigen. Kemudian untuk yang jalur penerbangan laut maupun udara itu harus menggunakan PCR atau minimal antigen saja. Nah, sebenarnya Anda sebagai praktisi kesehatan dapat menjelaskan tidak bagaimana potensi-potensi penyebaran COVID-19 melalui beberapa perbedaan perjalanan ini? Misalnya melalui darat, kemudian menggunakan kendaraan pribadi ataupun bus dan juga udara maupun laut. Ya baik, jadi memang saya mulai dari penerbangan ya. Jadi kita memahami bahwa sebetulnya di penerbangan kalau kita ketatkan protokol kesehatan selama penerbangan tuh sebetulnya cukup aman gitu dalam konteks COVID-19. Nah, jadi sebetulnya antigen ini hanya satu Mbak, hanya satu dari berbagai upaya yang kita coba terapkan. Misalnya untuk penerbangan, jadi selain dia wajib antigen atau PCR, selama penerbangan kita kemudian meniadakan makan selama penerbangan di bawah 2 jam. Artinya kita melihat nih ketika orang makan bersamaan semuanya lepas masker. Dan ketika orang lepas masker disitulah terjadi penularan. Oleh karena itu kita larang gitu untuk penerbangan di bawah 2 jam ya tidak perlu makan dan minum. Nanti makanannya mungkin bisa dibagi setelahnya gitu saat penumpang turun misalnya. Itu untuk penerbangan, jadi ada upaya seperti itu. Untuk kereta api juga sebetulnya sama ya, bahwa ada potensi penularan apalagi kalau kereta api jarak jauh dan berjam-jam gitu. Oleh karena itu kita coba dengan rapid antigen ini, minimal ya, kalau mau PCR boleh, minimal dengan rapid antigen ini setidaknya memastikan orang yang ada di dalam kereta api itu tidak berada dalam posisi memiliki virus dengan tingkat infeksius yang tinggi begitu. Jadi itu kenapa untuk kereta api. Kalau perjalanan darat, kalau dia mobil pribadi, ini saya berasumsi ya, asumsinya kalau dan juga perjalanan darat, bus antar kota antar provinsi ini juga yang dipertanyakan oleh masyarakat begitu Mbak? Ya, jadi memang kita perlu mengakui bahwa untuk bus antar kota antar provinsi ini agak sulit untuk kontrolnya begitu. Jadi satu kontrolnya, dua juga ketersediaan dari alat rapid antigen ini gitu ya. Jadi kita mempertimbangkan begitu banyak hal Mbak gitu. Jadi kalau misalnya semuanya mau diterapkan nanti nggak cukup, akhirnya antigennya mungkin harganya jadi meningkat gitu karena demand-nya terlalu tinggi tapi supply-nya rendah. Jadi kita mencoba mencari pola yang sekiranya tepat dan juga praktikal gitu bisa diterapkan. Baik, sulit untuk dikontrol. Nanti kita juga akan minta tanggapan kepada Pak Lee dari paparan Dr. Monica. Tapi usai jeda ya Pak ya, kita tetap saksikan Apakah Indonesia Pagi sesaat lagi pemirsa.